Yuk. Hajatnya ibu apa? Yuk. Nama ibu siapa? Dari mana? Hajatnya apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jambi. Ya. Kegiatan sehari-harinya apa? Saya ngajar SMK. Ngajar SMK? Iya. Oh iya. Hajatnya apa sekarang? Hajatnya pengen dapat laki. Dapat suami? Iya. Oke. Nah ini pernikahan yang keberapa kalau ini nikah? Kedua. Yang kedua. Pernikahan yang pertama cerai mati, cerai hidup? KDRT ditinggal. Iya. Cerai hidup? Iya. Anaknya berapa? 1. Anaknya 1. Umur berapa? Umur saya udah 40-an. 40? Apa yang bikin motivasi ibu mau nikah lagi? Karena kan di rumah nggak ada siapa-siapa, anak udah nggak ada. Anak kan ada? Anak 1 udah nikah juga, jadi sendiri di rumah. Oh sendiri. Iya. Oke. Jadi kalau mau nikah lagi gampang, ibu tinggal cari celana dalam laki-laki makanya dibalik. Nah ibu hujan-hujanan kepalanya kena air hujan. Jadi hujan, ibu jalan aja hujan-hujanan. Mau naik motor boleh, mau jalan kaki boleh. Atau kalau memang rumah ibu ada pancurannya, ibu hujan-hujanan. Selama 9 hari. Ya nanti ketemu jodohnya, nanti nikah. Udah ada sih Pak Haji, udah 3 tahun sama dia. Tapi kemarin terakhir ketemu tahun baru tuh selingkuh. Udah Dia ada. selingkuh? Iya, ketahuan di handphonenya kan. Ibu mau lanjutin lagi apa mau tuker tambah? Nggak tahu, bingung sih masih. Bebas, kalau ibu melanjutin lagi oke. Kalau ibu mau tuker tambah Karena keluarga oke. udah tahu, kayaknya lanjutin deh kayaknya. Apa? Karena keluarga udah pada tahu semua kan, udah lama. Keluarga juga. udah pada tahu, Iya. lanjutin ya udah. Biar nggak selingkuh gimana Pak Haji? Apa? Biar nggak selingkuh gimana? Biar nggak selingkuh. Iya. Oh ini. Nih alat kelamin ibu dicebok, dikasih minum dia. Oh gitu. Biar keluarganya setuju juga. Ibu bikin makanan. Ibu bikin makanan. Makanannya dikasih ke keluarga. Ibu kirim ke keluarga. Agar-agar puding. Ayam diungkep. Terus Sering digoreng. sih, tapi sekarang kan gara-gara ketahuan kemarin akhirnya kan putus komunikasi kan. Karena kemarin ketahuan kan dia akhirnya putus Boleh. komunikasi. Boleh caranya begitu. Udah nggak nelpon lagi kan, tapi kan Apa? udah nggak nelpon lagi gara-gara ketahuan kemarin. Ya sekarang ibu mau lanjut apa Iya, enggak? mau lanjut gitu. Ya tadi saya suruh hujan-hujanan. Oh iya gitu ya. Hujan-hujanan nanti Biar dia lanjut. ngubungin lagi ya. Heeh. Oh, iya. Hujan-hujanan. 9 hari ya. Iya. Nanti lanjut. Kalau biar sananya. Di status ya. Gembira Ria, linglung, solusi apa-apa gitu. Hujan-hujanan aja. Bisa? Bisa. Ibu, Masih. hajatnya apa? Assalamualaikum. Hah? Nggak boleh lah. Kan ini live. Live. Enggak, saya aja yang disorot tuh, lihat wajah saya tuh. No, lihat. Biasanya kan kalau disiram air cebokan itu misal aku ada kos-kosan, kontrakan gitu. Biasanya lah sekali, 2 kali, 3 kali udah deal. Ini kemarin ini belakangan ini Diulangi lagi Bu. Ibu jangan kalah sama Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ijab sama ijab. udah Gagal, ijab lagi, gagal terus. udah DP minta balikin. Alah udah nggak apa-apa. Itu ngeluh namanya loh. Ini baru ini doang sih, kemarin nggak lagi cerita Pak Haji yang dulu kemarin itu lancar-lancar aja sih. Nggak apa-apa kan ada pagi, siang, malam. Emang ada pagi mulu? Yang enggak lah, emang rumah tangga. Ini pacaran aja selingkuh. Tenang aja. Jangan, Pak Haji, yang dulu-dulu saya mulus. Kok yang sekarang, ya kan ada pagi, siang, malam. Mungkin sekarang lagi malam, nanti besok pagi lagi, tenang aja. Nih kulkas saya kosong. Dimakanin sama kru saya YouTube. Habis. Tuh ada isinya lagi sekarang. Orang saya beliin buat tamu malah dimakan sama tim YouTube. Habis tuh makanan saya tuh. Tuh habis tuh. Sekarang ada lagi tuh isi lagi. Janganlah, jangan dimakanin lah. Ini kan buat tamu kalau bawa anak kecil. Ini enggak, tamu makan. Saya sediain pop mie tuh. 4 dus. Habis gak?
Habis nggak ada satupun. Dimakanin, dibawa pulang, janganlah. Orang itu buat tamu kok. Tapi ntar ada lagi, tenang aja. Jangan, Pak Haji, saya kemarin lancar kok sekarang. Ye, kan ada pagi, siang, malam. Emang ada pagi terus. Nah, gimana Pak Haji supaya nggak selingkuh? Ya dikasih minuman lah. Nih, colok alat kelamin ibu. Setia, nurut, sayang. Setia, nurut, sayang. Setia. Gitu loh. Ibu juga begitu. Ada lagi? Kontrakan nggak cuma dari air cebokan, selain air cebokan. Enggak nih buat yang selingkuh. Kalau kontrakan mah cebokan doang. Oh siram ini ya, kena depan rumah gitu Mm-mm, ya. Sama gosok 99 kali ya. Celananya celana kering, jangan basah ya. Udah gitu doang. Oh. Terus sama saya kan ada urusan ya. Deketin mic-nya, nggak kedengeran saya. Udah DP sama teman saya bayarin tanahnya dia. Udah kesepakatan bersama notaris SHM-nya sama aku ya. Terus aku denger itu tanahnya kebun gitu digadein lagi sama dia. Ya Aku iyalah mau- namanya orang join begitu Bu. Semua kalau join begitu. Terus biar kan yang separohnya aku udah bikin AJB tuh aku mau jual tuh gimana tuh biar ini urusan Cebok, lancar. siram ke tanahnya mau dijual. Oh, Cebok, urusan siram. Saya sama dia duit saya mandek sama dia tuh. Udah biarin, kan nanti ibu masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Ngapain ditagih? Apa artinya duit? Nanti kan minta sama Allah kan cair. Ini kan terkabul. Bu Isro terkabul gak? Bu Isro? Terkabul. Banyak kok yang cada. Mbak Rati cair 400 miliar. Ini 300 miliar Mbak Rati. Ini sekarang saya berangkatin dia umroh. Bersama 3 anak yatim. Rombongan nih besok. Besok ke Jogja saya dapat donatur tuh ke Jogja 100 juta besok. Ini berangkat ntar malam. Ikut ke Jogja. Ikutlah. Besok ya. Ntar malam. Jam 10. Kita konvoy. Kita ke Jogja konvoy. Itu anak yatimnya berapa orang ke Jogja? Banyak lah nggak tahu. Saya nggak ngurusin. Saya pokoknya berangkat aja. Itu mah urusan panitia. Pokoknya kita mau ijab kabul di Candi Borobudur. Kita mau ijab kabul. Mau ikut bisa dapat Bayar duit 1 juta. juga ya? Iya. Bayar 1 juta. Pulangnya hari apa? Minggu. Minggu. Itu makan sama temen. Makan gratis semua. Kita mau dengerin testimoni Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Dia cair masa kita enggak. Udah bilang belum buat acara Sabtu Minggu besok itu libur? Udah. Oh ya. Kalau lu ikut. Ikutlah. Pak Haji nggak ikut. Ikut paksain. Anak yatimnya kali cuma 25. Kalau udah nggak apa-apa, yang penting kan dengerin testimoninya Mbak Nadia di sono. Oh, Pak Haji ikut emang. Ikut. Testimoni Pak Haji. Hah? Karena 2 tahun ikuti YouTube testimoninya banyak sih. Cuma ini yang Tapi cair gak 1 triliun? enggak, maksudnya kalau uang belum sih, tapi Bu, mendingan yang cair uang. Kalau uangnya kita cair, ibu bisa beli laki-laki. tapi kerjaan Pak Haji, tapi Kerjaan dia lu. saya kerjaan semua 2 kali. Nggak apa-apa, kalau bisa ibu cair. Mbak Nadia cair 1 triliun, dia bisa beli laki-laki. Apa yang dia suka? Apa yang disuka? Tinggi, besar, alat kelaminnya panjang. Tapi kalau nggak punya duit, adanya yang pendek. Terus laki-lakinya nakal, selingkuh. Karena kita nggak punya duit. Kalau punya duit banyak, kita bisa milih. Iya benar. Ini biar lancar urusan aku Pak Haji. Ya lo berangkat hari sini, pokoknya hari ini paksain Pandan ya, ikut. Pak Haji. Aku Hah? harus mandi pandan nggak? Ya kalau ada pandan, pakai pandan. Aku Kalau paling masih ngegodok aja sih yang 9 lembar sama tisu ditulis. nggak itu. usah digodok. Nggak usah. Nggak usah air dingin aja. Yang tulis hajat itu, Mm-mm. kan dulu pernah Pak Haji bilang itu hajat itu udah nggak kepake itu. Hmm. Ilmunya udah nggak kepake kayak gitu. Enggak. Oh. Bisa? Ibu? Iya, pokoknya lo harus cair 1 triliun Mbak Nadia. Kita 10 miliar aja. Nanti yang 1 miliar buat beli laki-laki gitu loh. Emang laki-laki beli sama gratis beda? Beda. Kalau gratis mau kondo, ya. Mau kondo, modal doang. Mau kondo. Nanti mbaknya nanya sama Mbak Nadia. Mbak Nadia ditarget sama bank berapa waktu itu perusahaan? 460 miliar. Kok bisa cair 1 triliun? Tahapannya apa? Tinggal mbaknya nyimak, ngikut. Nyontek, duplikasi. Kalau dia cair 1 triliun, mbaknya harus cairnya 10 miliar. Cair,
9 miliar buat pegangan, buat modal kita, buat hari tua. 1 miliar kita beli suami baru. Kriterianya bebas, kan beli. Tapi kalau gratis, apa adanya. Kalau kemarin kan nyogok sampai pernah kan, jual rumah nggak lulus kan. Akhirnya kemarin ikutin Pak Haji 2 tahun tuh saya ikutin. Mana mic-nya? Nggak dengar gue. Mic lo mana? Mic lo mana? Gue nggak dengar. Pernah nyogok ya, nggak lulus. Akhirnya kemarin ketemu Pak Haji di YouTube ya kan, ikutin mandi kembang itu kan. Mandi kembang. Pandan! Mandi pandan terus sama sholat hajat ya, sholat tobat ya. Sholat tobat gitu terus apa namanya sama yang itu yang bagi ke WC untuk cuci WC ke pasar itu tesnya tuh gampang aja gitu, lulus terus tiba-tiba ikut setelah lulus tes itu lulus dipanggil lagi di kantor suruh jadi fasilitator, lulus lagi baru kemarin terus lulus lagi mana sertifikasi. Jadi dalam dulu, 1 tahun tuh 3 kali itu. gitu. Nah jalannya gitu, tinggal jodoh aja yang belum gitu aja. Tinggal hujan-hujanan 9 hari nanti jodohnya datang. Kalau ibu mau lanjut, kalau ibu mau yang baru, datang yang baru. Nah kalau ibu besok ikut Mbak Nadia testimoni. Duit banyak dulu kali Pak Haji. Ya, mendingan gue beli aja deh. Iya. Enakan beli laki beli. Iya. Beli di sini ada nggak Pak Haji? Ada lah. Ini lagi ngitung duit. Yang lagi ngitung duit. Lo mau dibeli no? Gua kan udah punya rumah tuh. Kan Iya. rumah udah ada, mobil udah ada. Iya. Apa lagi coba? Tinggal beli laki lagi ya. Iya. Ya duit belum banyak sih. Iya. Mau banyak. Iya. Iya 3 udah sekarang dipegang. Tapi itu memang benar kata Pak Haji yang 18 sifat itu ujiannya tuh orang sekitar iri dan dengki itu harus abar banget. Iya. Iya benar banget, setiap hari tuh diomongin, digosipin. Pokoknya Tenanglah, Iya. mendingan lo paksain hari ini, paksain berangkat ikut ke Jogja. Dengerin testimoninya Mbak Nadia. Gue juga mau dengerin testimoni Mbak Nadia. Karena kan dia cair 1 triliun. Kita baru cair 30 miliar kemarin. Mbak Nadia itu Yang orang bank. kredit ya, yang kartu Ya kartu kreditnya 17. Pinjolnya 40. Suaminya pinjolnya 60. Bonusnya dari Allah dapat suami baru. Masih grace. Gitu. Masih grace. Kalau Mbak Nadia bisa, mosok mau banget. kalau buat jodoh gimana Pak Haji? Oh ini juga sebelah sama namanya. Hah? Janda buat dapet jodoh gimana? Mbaknya janda? Iya. Ya kan gue belum lihat muka lo. Buka dulu masker lo. Lo nya ditutup masker, mana gue bisa ngaceng. Bikin gue ngaceng dulu. Gimana caranya Pak Haji? Hah? Gimana caranya sama kayak dia caranya? Ya buka dulu maskernya, baru gue ngaceng tuh gue ajarin. Kalau gue nggak ngaceng, gue juga lemes lah. Ngapain gue ngajarin lo? Tapi Pak Haji, gue Hah? dari Jambi bawa pempek tapi sama karena gue takut basi, gue titip sama teh siapa? Tanti. Gue bawa pempek dari Jambi. Dititip siapa? Tanti. Oh Tanti. Iya. Oh iya Japri itu. Tanti. Pokoknya maunya saya Mbak, paksain gimana caranya mbaknya harus duitnya cair 10 miliar bulan Februari. Harus ikut acaranya Mbak Nadia. Mbak Nadia kan ditarget 460 miliar. Kok dia bisa cair 1 triliun dalam waktu berapa? 4 bulan. Kan dia kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu dia udah dapat tuh. Tapi pada saat September, Oktober, November, Desember dia bisa nutup tuh 1 triliun. Bonusnya apa? Rumah gratis, mobil gratis, motor gratis, haji gratis, umroh gratis. Nah, alhamdulillahnya suaminya dia beli. Masih ori. Nah, saya mau mbaknya juga begitu. Murah kok cuma 1 M kok laki-laki. Kasih Tanti 1 juta. Nanti 1 juta. Jangan yang baru. Oh iya. Oke. Ada lagi? Jodoh aku gimana? Alam mana masker lo dulu bikin gua ngaceng. Oh iya, nah gua ngaceng tuh. Iya. Iya. Alat kelaminnya pulen. Punya lo gurih. Iya. Maksudnya itu yang godokan aku stop gitu, nggak usah pakai godokan. Stop. Terus pakai
pakai apa jadi? Air dingin, jadi pandannya ditaruh di air dingin, jangan digodok. 2, mbaknya selama 9 kali hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Iya, boleh naik motor, hujan-hujanan rambutnya harus kena air hujan. Kalau jalan kakinya dipakai Boleh, apa? jalan kaki hujan-hujanan boleh. Atau pada saat hujan ada talang air di rumah, mbaknya talangnya tuh ngoprok ke kepala. Paling lama 9 menit. Paling lama 9 menit. Nah, hujan-hujanan selama 9 hari. Udah begitu, udah nanti datang cowoknya yang ganteng sayang. Tapi lo periksa dulu. Ya, harus diperiksa dulu. Gue maunya harus ngaceng. Karena kalau udah merit nggak ngaceng, gue nggak tanggung jawab. Karena nggak bisa tuker tambah. Mau ditendang nggak bisa. Nah, lo ajak berenang. Gitu, pura-pura lo kelelep pegang, keras gak? Oh kayak tiang, alhamdulillah. Dah langsung. Nah kalau usaha kontrakan itu yang cebokan aja. Iya betul. Kiram gitu ya. Betul. Biasa gitu ya. Betul. Kalau saya mau ngajakin teman-teman yang kayak gitu gimana? Semenjak Remes alat kelaminnya, taruh di muka atau gosok mukanya pakai celana dalam. 5 juta sama 1 juta. Oke. Iya, oke. Adminnya? Udah ini. Gitu. mau pergi nanti malam tapi duitnya buat beli pas hari ini. Ala lo paksain ikut. Paksain ikut. Harus paksain ikut. Dijamin kabul ya Pak Haji. Gua disabdain semua yang ikut acara di Jogja, gua sabdain bulan Februari harus kabul. Nggak apa-apa Mbak, duit bisa dicari, kesempatan kan. Tanggal 2 Pak Haji. Apa? Gajiannya tanggal 2. Ala udah lo pulang ke sini besok, ntar gua ajarin ilmu pamungkasnya. Kan besok kan pulang ke sini lagi kan tanggal 25. Lo ketemu gua lagi sekali lagi. Kalau lagi di sini masuk. Iya, gua kasih gratis. Gak usah privat, gak usah bayar sedekah lagi. Gua kasih ilmu pamungkas. Hari Minggunya Hari Minggunya. jam berapa? Terserah. Mau nyusul di kamar gue juga boleh. Minggat di kantor, ini kan minggat nih. Iya. Kan? Ya diomongin gimana minggatnya. Ala lu gosok pakai cara dalam muka lo, semuanya lulu. Iya. Gosok. Enggak, lo gosok pakai cara dalam lo. Bisa? Paksain. Semua harus dipaksain. Ini maaf ya, lo dulu kan pernah ML. Iya kan? Alah, ini 11-12 lo. Lo 11-12. Pada saat ML nih, pada saat lakinya mau keluar nih, spermanya, ditekan nggak sama lakinya? Kita yang neken biasanya. Iya kan, betul. Ditekan, mas enak mas, dikit lagi mas, tahan mas. Coba dicopot alat kelaminnya lakinya. Kalau nggak lo di sini pengen lo tabok, nggak bisa. Jadi semua memang harus dipaksa. Baca Quran paksa, bangun jam 00 paksa, mandi paksa, senyum paksa. Ini juga paksa. Kita ke Jogja, paksain ke Jogja. Dengerin. Pandain ya Pak Haji. Iya. Nanti lo intip. Kan besok kan Mbak Nadia berangkatnya dari sini nih. Nanti malam Mbak Nadia ikut dari sini. Lo lihat nih Mbak Nadia nih. Oh dia, Bareng sama Mbak Nadia. ya betul. Dia duduknya di mana lo lihat. Oh dia di bus nomor 5. Lo tinggal deketin aja si Tanti. Tanti, bisa gak bangku gue di depannya Mbak Nadia atau bangku gue di sebelah Mbak Nadia atau bangku gue di belakang. Di WA di substansinya. Nah ya udah. Ikut kan. Ya iya. Rupanya dari Jambi juga sih Tanti. Iya betul. Nanti lo bilang, Tan, gue ikut dekat Mbak Nadia ya berdua. Ya, udah kan nanti kan kadang kita ngobrol, mau istirahat atau apa, kan bisa aja namanya Mbak Nadia udah bareng sama suaminya kan nanti suaminya ngobrol sama yang laki-laki, Mbak Nadia sendiri. Udah kita bertiga ngobrol gitu loh bos. Namanya ilmu nyolong star. Bisa? Nah, kita pakai duit lebih dah bahasanya. Nah, kita ajak Mbak Nadia, kita makan yuk di situ. Paling berapa sih gudeg di Jogja? Taruhlah 25.000. Lo makan cuman bertiga paling gak lebih dari cepek, betul? Lo ajak ngobrol Mbak Nadia, kisi-kisinya apa sih? Bohong gak dibocorin Mbak Nadia? Mbak Nadia ajak aja makan apa di situ yang di dekat hotel tuh apa yang enak? Oh itu apa namanya angkringan. Ajak sambil ngeteh. Berapa sih? Nggak lebih dari 10.000 ya kan? Angkringan 20.000 lo ajak ngobrol. Atau pas lagi di lobby hotel, Mbak sini
kita ngobrol sini mbak. Kita makan yuk. Mbaknya mau apa? Saya ini ngobrol. Gitu loh bos. Namanya nyolong star. Bisa? Ada lagi? Iya dong. Kan gua kasih bonus loh besok kita ngobrol lagi di sini hari Minggu. Kan Minggu pulang. Pagi sampai sini. Siang sampai sini. Alah kan nanti kan gue langsung kemari bareng kita ngobrol, tenang aja, oke? Baru ketemu YouTube lagi 2 hari, dua derajat gue diangkat. Tadinya gue mah misalnya keluarga nggak mau yang deket, sendiri aja gue mana anak juga pergi. Nggak apa-apa, yang penting kan lo deket sama suhunya. Makanya kesini. Paksain ya, oke? Oke? Pak, kalau anak aku kan kuliah masih main game aja itu gimana ya? Tadi udah gue kasih tahu, nih, lo bikin RC bukan atau nih colek alat kelamin lo aduk, bikin es teh manis. Berapa kali nyoleknya? 9? 9. Kasih dia es teh manis, kasih dia es jeruk, kasih dia es campur, kasih dia kopi, kasih dia apa aja, kasih minum. Oh, sembari kita sebut hajat kita ya. 9 kali, boleh lengkap-lengkap, boleh beruntut-runtut, 9 kali aja. Tiap hari. Iya nanti begini. Nilai dia kuliah bagus apa disebut juga? Ya kan anak gue dokter. Iya. Alhamdulillah. Dokter apa deh? Dokter selakangan. Kuliah ngambil hukum itu biar jadi notaris. Iya, ini anak gue dokter, tiga-tiga dokter, tiga-tiganya punya klinik. Anak gue dokter, tiga-tiganya punya apotek. K24. Nah maksud saya, cuman gue colek aja. Ini sekarang nih, ini saksinya. Mantu gue nomor 1 dokter. Mantu gue dokter gak? Dokter. Nah ini mantu gue besok yang mau nikah tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei di Puri Begawan Bogor, gue colek. Anak gue dapat mantu dokter. Ini dapat mantu dokter sekarang. Jadi kalau udah dicolek nggak perlu langkah lagi ya? Nggak usah. Mumpung alat kelamin lo pulen, mumpung alat kelamin lo lagi gurih-gurihnya. Kalau ada 5 gue mau pesen 4. Kayaknya tinggal 1, jadi gue nggak bisa. Oke? Yang urusan saya sama teman saya masalah tanah itu gimana? Lupain. Nanti lo ketemu laki-laki yang kaya raya. Amin. Duitnya nggak ada serinya. Amin. Lo tinggal bilang, Papa, tau gak sebelum aku ketemu Papa aku ketipu berapa? Misalkan 1 miliar. Bohong gak diganti sama laki lo? Suami yang setia adalah suami yang mendengar keluhan suami istrinya. Papa, kemarin aku loss 100 juta. Itu langsung diganti sama laki-laki yang tanggung jawab. Nah nanti lo dapat begitu, lo juga dapat begitu gitu loh. Tapi kalau lo udah praktek ilmu RDI cair 10 miliar, ngapain kita minta laki? Kalau bisa laki kita gaji. Kok begitu Pak Haji? Ya kan kita jadiin pesugihan, ya kan? Nggak apa-apa, boleh. Oke? Deal? Pasti ya? Cair 10M ya? Dia sabdain dong Pak. Ya ini gue sabdain, oke? Kontrakan Kit- laku semua. Pasti, kan kita mau berangkat ke Jogja dengerin testimoni Mbak Nadia, oke? Pasti ya, paksain ya. Berangkat ke Jogja ya, bareng-bareng ya. Sip, terkabul. Iya, alhamdulillah gurih. Wow, pulen. Yuk, panggil. Yuk. Kasih ya Pak Haji. Ya, oke. Mbak, tasnya mana? Ketinggalan. Pak, jangan ketuker Pak. Yang itu pulen, yang itu gurih loh Pak. Boleh lah. Gue seneng kalau lo nanya. Gurih nanya. Gurih nanya. Oh ya? Jadi dianggurin dong. Wow. Alan ntar tenang gue sabdain. Tenang aja. Rumah dari kecil dititipin sama orang. Jadi senangnya baru sekarang. Dapat laki yang satunya TF. Ya. Gurih, gurih, gurih. Boleh, kasih, ambil, kasih uang bibit. Kasih.
boleh. Kasih. Pulen, sini lo duduk sini Pulen. Udah tahu gue kangen sama lo, duduk situ kangen. Sini, sebelah sini. Sini. Enggak. Pasti. Nganggur alat kelamin lo? Alhamdulillah. Iya, tenang aja. Pasti bisa. Gue lihat punya lo pulen banget. Yang satu gurih banget. Jadi kontrakan lo ada di mana? Daerah mana? Kos-kosan, Oh, apartemen. apartemen lo ada di mana? Medis 2 Tanjung Duren, di dekat Basura. Yang lagi gak laku di dekat Basura, Iska Sebelangka. Oh, Basura. Iya, Basura. Jakarta Timur. Sebelangka, ya Jakarta Timur. Itu apartemen berapa pintu? 1 pintu. Enggak, aku ada. Ayo sini Bu. Cuma beda-beda tempat. Oh ya, yuk duduk situ, ayo. Oh ya, ayo duduk. Yuk duduk. Yuk Bapak sebelah sini. Pokoknya lo paksain harus berangkat ke Jogja. Ya. Udah gue sabdain. Yang berangkat ke Jogja besok Februari harus cair. Sayang bos, murah kok cuman 1 juta doang, pulang pergi makan gratis, nginep gratis. Yuk Bapak mic-nya mana? Pertanyaan apa yuk? Gue mau persiapan berangkat ke Jogja soalnya. Yuk. Udah gak usah dipencet, tinggal halo aja. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya pengen punya perumahan Pak Haji di kota. Hah? Pengen punya perumahan. Pengen, bos. Mau. Kan gue udah bilang, orang yang ngomong pengen sama mau, sampai mati gak bakal hajatnya terkabul. Jadi harus pasti. Nggak ada kata pengen bos, masa pengen. Gue pengen punya suami, dapat tapi suaminya benalu. Dapat suaminya tapi suaminya bikin jengkel. Dapat suaminya tapi suaminya ya downgrade lah. Nggak pernah nawin suami, nggak pernah nawin istri. Istrinya pengen beli emas, dianya cuma beliin emas imitasi. Kan gila namanya. Jangan dong. Pasti gue punya perumahan gitu dong bos. Iya pasti Pak Haji. Ada lagi? Doanya, minta doanya Pak Haji. Nggak ada doanya, kan gue bukan kiai, bukan ustadz. Lo baca Quran aja, nggak ada doa di sini. Di sini nggak ada doa, kecuali di tempat lain ada. Di sini nggak ada doa, adanya baca Quran. Karena gue SD Impres. Doanya apa? Ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Nggak ada doanya. Doanya normal. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Tahun ini saya punya perumahan. Pasti punya perumahan tahun ini. Gitu boleh, bebas. Nggak ada doanya yang baku, nggak ada. Yang ada baca Quran. Harus baca Quran. Baca Quran sama doa bagusan mana? Bagusan baca Quran lah bos. Ngapain lo doa-doa? Yang ada orang doa malah berharap. Gue nggak setuju lo doa. Baca Quran. Yuk bos, lurusin bos, duduknya bos. Lurusin, yuk. Maju lagi sini, lurusin. Yuk maju lagi. Yuk ibu, mana mic-nya? Ayo saya mau balik, mau berangkat ke Jogja soalnya entar malam. Yuk. Ayo. Gak ada yang nanya, yuk bapak. Ibu-ibu lagi adaptasi kali ini. Alat kelaminnya kejepit. Yuk. Mau tanya Pak Haji. Ayo dong, ayo. Assalamualaikum. Yo. Saya Bu Retno. Saya minta ijabnya Pak. Doanya Pak Haji bahwa saya tahun ini harus punya rumah. Ya lu baca Quran enggak? Kalau nggak baca, ya udah 12 juz enggak? Belum. Ya udah Dari bertahap 12 juz. 4 juz gitu. Tambahin. Nih tanya saksinya. Ya. Tamu RDAY sedekahnya 10.000. Palembang. Sedekahnya 10.000. Ya. Dia paksain baca Quran. Gue suruh tingkatin 12 juz. Bisa gak lo ekstrim 17 juz? Alhamdulillah 17 juz. Sekarang dapat MBG 1 ya. Sekarang dapurnya 10. 1,6 kali 10 jadi hampir 20 M. Baca Quran 12 juz. Nggak pernah rewel. 17 juz. Sedekah subuhnya 1 juta.
Jadi lu baca Quran aja. Kalau sedekah subuh tiap hari Pak Haji. Alhamdulillah tiap hari 50. Baca Quran nih? Ya itu 4 juz. 4 Tambahin. Ah. Kalau dia 12 juz baru gue sabdain. Kalau 4 ngapain gue sabdain? Rugi gue. Emang sabda gue murah. Kecuali kalau lo ML-nya sehari 10 kali, nggak usah baca Quran, langsung gue sabdain. Bisa Pak Haji. Hah? Bisa. Bisa. Tapi rumahnya Pak Haji kok satu kamar tuh bertiga sama anak Pak Haji, gimana caranya? Di loteng. Naik lewat teres. Jadi nunggu anak nggak ada gitu baru saya. Yo, sini Mbak Nadia. Nih udah datang nih Mbak Nadia nih. Sini duduk. Sini duduk. Sini duduk Mbak Nadia. Nih. Ya gitu aja Pak Haji. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Ya. Bapak apa? Ayo. Edwarman nama saya. Ya. Dari Pekanbaru. Ya. Mau hajat terkabul Pak. Apa hajatnya? Kan saya nggak tahu hajatnya apa. Hajatnya Bapak apa? Apa mau gedein alat kelamin? Alat kelamin ini panjangnya berapa? Coba. Hah? 30 cm. Segini ada gak? Apa hajatnya? Mau kaya raya lah Pak. Hah? Mantesin muka bisa gak? Ada gak orang kaya raya kayak muka lo? Nggak ada. Ambil celana dalam, gosok di muka. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya, Bisa? bisa. Harus bisa. Bisa ya? Yuk Ibu. Yuk. Mana pakai mic? Assalamualaikum. Ya. Nama saya Lilis dari Cianjur. Nama? Lilis dari Cianjur. Ya, pertanyaannya apa? Pak Haji, seandainya udah dapat 12 juz misalnya tiap malam, apa harus bilang sama Pak Haji? Gimana cara mengetahuinya Pak Haji? Apa? Apa harus lapor? Oh nggak usah Bu. Nggak usah. Kita udah kerja sama sama Allah, tenang aja lo baca Quran Jadi aja. Bapak tahu sendiri kan? nanti? Iya, Oh, kan iya. kalau udah 12 juz tinggal gue panggil Allah suruh pulang. Ya makanya jangan perhitungan, lo baca Qurannya perhitungan. Udah baca terus. Iya Pak, saya pengen ada kemajuan dalam ekonomi gitu Pak. Lalunya berharap. Bisa gak hidupnya kan dia berharap? Kebanyakan tamu-tamu RDA hajatnya lemot karena dia berharap. Berharap dengan gue kawin sama si A nanti ekonomi gue bagus. Akhirnya ekonomi terpuruk. Enggak kawin dulu Pak Haji. Ya makanya jangan kawin dulu. Lebih baik cair dulu 10 miliar. Ya. Nanti lo beli laki. Gue Amin, setuju itu. Amin. Sampai Jangan akhirnya Pak Haji gratisan. aku Ini kan kebanyakan kan tamu-tamu RDA kawin gratisan. Janganlah beli laki. Iya Pak Haji. Beli. Sabdain ya Pak Haji ya. Ya, mumpung laki lagi murah. Ya, murah ya. Lagi obral. Ada tuh di BSD, di ITC itu banyak tuh. Di Serpong. Ada lagi? Terus Pak Haji, masalah hidung aku selain celana dalam kan susah gue nyarinya kemana? Aduh Bu, Ibu celana dalam gak usah nyari Bu. Ibu tinggal, ini kan pasien saya ini laki-laki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pakai celana dalam semua. Pak, kasih gue sabdain 10 miliar Pak. Ya. Kasih celana dalam Bapak ke Ibu, gue sabdain 10 miliar. Kalau enggak celana dalam lo gue bayarin. Kalau enggak celana dalam lo gue bayarin. Ambil duit, kasih 100 juta. Ada tuh. Di tas itu, di itu. Nih, yang hijau. Copot celana dalam lo, gue kasih 100 juta. Kasih buat Ibu. Ini celana dalam lo dicopot. Gue kasih 100 juta. Nah? Iya. Oh. Ya Allah. Gue kasih 100 juta buat Ibu. Tenang aja Bu, celana dalam mah gampang Bu. Enggak seandainya punya anak kecil itu bisa enggak? Nggak bisa Bu, Harus mesti jelas. mesti celana dalam laki-laki yang udah pernah kawin. Oh, Gitu.
Manjur gak manjur. Lu jangan bilang belum nyari susah. Lu tinggal jalan aja ke perkampungan. Lu lihat kalau ada jemuran tinggal lu colong aja, jebret. Dan yang di jemuran bersih, itu bersih nggak apa-apa. Hah? Yang bersih nggak apa-apa. Kan tadi iya kan belum bersih banget tuh kan, belum disetrika, masih banyak bakteri kan. Oh boleh yang di jemuran ya? Boleh. Ya makasih Pak Haji. Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau tanya Pak Haji, caranya gimana ini toko saya kan dapat info mau ya istilahnya mau disita lah dari sama bank gitu loh. Lo mesti lawan, gak mungkin. Gak akan ada yang minat, gak akan ada yang beli. Gak mungkin, lo mesti lawan, jangan kayak kalah sama Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8 bos, Pak Prabowo. Masa kalah lo? Gosok kita Pak di, Pak Haji? Cara pakai di cawe-cawe gitu Pak Haji? Iyalah. Lo ijab aja terus, mumpung lo di sini ijab. Nanti di Jogja kan lo ikut ke Jogja kan? Iya. Ijab lagi nanti di Jogja. Nanti di Jogja kan ada tahajud. Kita bareng-bareng nanti tahajud semua. Nah lo ikut tahajud lagi bareng-bareng kita gitu loh bos. Siap. Nanti kan kita malam ada tahajud. Habis acara motivasi kan ada acara pencerahan. Kita ada pencerahan lagi. Nanti kita ngobrol di lobi bos. Kongko-kongko berdua, bertiga, berempat, berlima. Siap, Pak Haji. Makanya siapa yang bayar? Ya gua lah. Gua bawa duit banyak tuh bos. Padahal itu sudah lama Pak Haji. Mana duitnya? Keluarin lagi tuh. Gue bawa duit banyak buat di Jogja, gue udah bawa. Padahal itu kasusnya sudah lama, saya kan kasih di pressure. Kok tiba-tiba kemarin ada orang BRI datang ke sana lagi. Nggak apa-apa bos, kan orang tuh kan pagi, siang, sore. Emang acara pagi terus? Ada siangnya, ada sorenya. Utang juga begitu, ada nggak ditagih, ada yang ditagih. Gue nggak ditagih, alhamdulillah besok ditagih. Nggak apa-apa bos. Habis gelap terbitlah terang. Nih buat acara di Jogja tuh bos, gue bawa duit bos. Buat nyawer anak yatim bos. Oh. Gitu. Buat besok gue bikin sayembara di Jogja besok. Dapat hadiah. Yang bisa jawab gue 5 juta. Nih kan berarti ada 10 pertanyaan. Tuh. Besok mau bikin sayembara gue di Jogja bos. Siap Haji. Kok tenang aja. Lu kadang Pak Haji saya didatengin orang BRI. Udah biarin haknya dia. Karena kita kan pakai duitnya BRI. Iya. Mantrinya datang gak apa-apa bos. Tenang aja. Iya. Bisa? Siap. Hidup ini adalah proses. Tidak boleh Tes. Iya lo apa-apa protes aja. Pak Haji kok. Jangan. Lawan. Oke? Pasti jadi milik saya. Iya dong. Yuk ibu. Ayo. Bebas kan hanya gratis lo. Daripada privat lo 10 juta lo. Assalamualaikum Pak Haji, nama Ya. saya Rizka Rismawati. Pak Haji, ini kan aku ada yang punya utang ke saya, tapi susah bayarnya gitu Pak Haji. Sekarang dia ngutang bayar ke ibu. Ibu masuk neraka jahanam atau ibu nggak dibayar sama yang ngutang, ibu masuk surga. Milih mana? Oh, ya. Jadi nggak usah ditagih Pak Haji. Ya nggak usah. Aja. Di mana Bu ada acara pengajian? Apa nih? Pencerahan. Mana ada acara pencerahan tidak mewajibkan nagih utang. Kayak cuma di RDAY doang. Udah nggak usah ditagih. Biarin aja Pak Haji. Iya, tapi bukan nanti masuk surga. Soalnya ini kita semua masuk surga, cuma ibu doang yang di neraka. Jangan atuh, Ya, Pak makanya Haji. yang ditagih. Iya, udah. Berapa utangnya dia? Hampir 100 sih Pak Haji. Alah ini cepet bisa gue ganti ke lo. Nggak usah ditagih, ngapain? Yang penting lo baca Quran. Iya, Pak Haji. 12 juz. Iya. Kalau lagi halangan gimana Pak Haji? Kalau lagi halangan, alhamdulillah aja. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ya Pak Haji. Bisa? Bisa Allah pasti. Makasih Pak Haji. Yuk, Bapak ada gak? Habis? Ayo. Pak Haji, Ya. gimana caranya saya buka usaha tapi tidak mau gagal? Bapak harus gandeng Allah jadi pemegang saham. Caranya apa pemegang saham? 10 item harus dikerjain. Nanti Bapak jadi pelayan Tuhan. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti RDAY, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi pelayan Tuhan. Saya nggak partner. Saya sendirian. Tapi praktekin yang ini. Apa itu Pak Haji? Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib di atas tempat tidur. Kakinya sebelum nginjak lantai. Mandi wajib pakai pandan 9 lembar.
Sholat tahajud wajib, baca Quran 12 juz wajib, walaupun ini bertahap. Sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat ba'diyah qobliyah wajib, sholat tobat wajib. Sifat 18 gak boleh dilanggar. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tapi kalau lu gak bisa jalanin, siap-siap bangkrut. Kok gitu Pak Haji? Lah kan godaannya banyak bos. Gandeng aja loh jadi permen. Ini kan kita RDA udah 25 tahun bos. Udah 26 tahun. Dari tahun 2000 nih kita berdiri. Udah 25 tahun. Apa yang bikin kita awet? Ya karena kita gandeng Allah jadi pemegang saham. Nah gue jadi pelayan Tuhan. Ini kan gue pelayan Tuhan nih. Pelayanan. Tamunya Allah nih gue ajarin. Tapi gue nggak maksain untuk bapak dan ibu terkabul. Karena itu urusan Allah. Karena Allah yang punya hak prerogatif. Jadi gue cuma motivasi aja. Gitu. Walaupun banyak tamu gue yang cerewet. Gak apa-apa. Dulu saya sempat Pak Haji. Sempat dibilangin sama Pak Haji. Ya sudah lanjut buka katanya. Tapi saya ragu Pak Haji. Kalau ragu jangan. Katanya seperti itu Pak Haji. Ya kalau ragu kan di persimpangan jalan. Kalau ketabrak. Terus sama saya dilanjutin Pak Haji. Ya udah dilanjutin. Salahnya apa? Bangkrut. Ya udah nggak apa-apa bangkrut lagi bos. Gagal Pak Haji. Nggak apa-apa. Coba kalau Pak Prabowo nggak nyalonin lagi jadi presiden. Nggak bakal sekarang jadi presiden. Ijab jadi kandidat partai Golkar. Presiden. Gagal. Jadi wakil presiden. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal. Bangkit. Ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran jadi. Bangkit dong bos. Iya ini dalam Paksain. proses Pak Haji. Hah? Dalam proses. Ya udah bangkit. Ikut besok acara ke Jogja. Ini kan motivasinya. Udah. Sudah. Ah, nanti kita ngobrol di lobi hotel Jogja. Sambil makan angkringan. Tenang aja. Siap Pak Haji. Gitu. Enakan ngobrol yang nggak diliput YouTube bos. Kalau diliput YouTube nggak enak. Nanti bocor ya kan. Yo ibu. Pak Haji, Ya. waktu batas baca Al-Quran sampai 12 juz apa harus sampai fajar aja? Iya sampai itu. Azan subuh. Kalau lewat itu udah Batal. batal ya, ngulang lagi. Nggak ngulang lagi. Nerusin lagi besok. Ya maksudnya sampai 12 juz lagi gitu ya. Dari jam 00 sampai azan subuh. Kalau udah azan subuh ditutup. Waktunya ibu sholat subuh. Habis subuh kalau ibu ada suami waktunya ML. Kalau ibu nggak ada suami colek alat kelamin taruh di mulut. Sampai kapan? Sampai duha. Nanti duha ibu keramas baru sholat duha. Jadi pokoknya kalau ada laki alat kelaminnya dimasukin. Kalau nggak ada tangan yang dimasukin. Nah itu aja. Pokoknya intinya itu aja ya. Wajib banget itu. Ya jangan di pelan-pelan, jangan sampai masuk ke dalam. Di luar aja, di dalam itu tugasnya. Pasti maju Pak Haji. Pastilah bos. Kalau gurunya kaya, maksud muridnya nggak kaya bos. Lo lihat tuh, Sabilu Taubah, Gus Idam, Sabilu Taubah di Blitar. Dia ngabdi sama anaknya kiainya. Bukan ke kiainya langsung sama anaknya doang. Apalagi lu bisa ketemu gua. Bohong gak terkabul. Gus Idam kaya, bohong murid-muridnya gak kaya. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati. Ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi danjen. Tuh Sabitu Taubah. Gus Idam. Tenang aja. Padahal Gus Idam kalau yang nyanyi itu apa? Hadroknya padahal garangan ya kan. Kita ntar malam siapa hadroknya? Anak yatim. Makanya bapak wajib harus kalau datang ke RD riadoh. Ngapain Pak Haji? Jagain ibu yatim. Biar nggak rewel. Kan ibu yatim rewel. Tugasnya bapak cuman empong-empongin. Di sini ya bu sama saya bu. Tenang bu. Iya. Di pangku maksudnya. Ya, bapak. Bapak apa? Ayo. Ya, mana mic-nya?
Mic-nya mana ganteng? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini bagaimana cara menghilangin sifat 18 itu Pak Haji? Apa godaannya gede banget Pak Haji? Kalau sifat 18 kan berarti di badan Bapak ada setannya. Gimana ngilanginnya kalau di badan kita ada setannya? Bapak harus minum air asinan. Karena yang bisa ngusir setan itu cuma satu, air asinan. Sekarang Bapak kesurupan. Gimana cara ngilangin kesurupan? Ayo. Dikasih air. Suruh minum langsung gak kesurupan. Atau disuwuk. Anak kecil nih, maghrib-maghrib rewel nih. Rewel. Disuwuk sama neneknya, sama ibunya. Langsung diem. Nah, Bapak makanya deket-deket ibu yatim. Suruh ibu yatim suwuk Bapak. Misalnya gini Pak Haji. Kan ada anak kecil goda kita itu kan. Apa? Anak kecil. Anak kecil. Terus ganggu apa kayak. Ganggu tembok, dicoret-coret tembok kita rumah. Dicoret-coret. Kalau pas lagi dia nyoret-nyoret. Kita bilang alhamdulillah, bisa hilang gak itu Pak Haji? Bisa. Jangan kita marahin. Jangan. Jadi langsung kita bilang. Dia lagi nyoret-nyoret. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bisa itu ngilangin sifat 18 Pak Haji? Bisa. Tapi nanti ada godaan lagi. Nah, caranya Bapak harus dikasih air asinan atau Bapak harus disuwuk sama ibu yatim. Emang saya ngomongnya kadang bercanda tapi bener Pak. Ya. Saya nggak bohong Pak. Nanti Bapak kan ada ibu yatim yang usianya udah 90 tahun. Panggil tuh yang anaknya 18. Ada ibu yatim anaknya 18, usianya udah 90 tahun. Alat kelaminnya udah keriput, tapi manjur. Kalau tajir nggak apa-apa Pak Haji? Hah? Tajir Pak, tajir Pak, penggorengannya banyak. Anaknya 18. Assalamualaikum. Ya. Bu, Pak maaf nih, maksud saya gini Pak. Bisa gak Bapak sama Ibu dalam kehidupan sehari-hari gimana caranya? Bapak jangan sekali-kali sama Ibu ngomongnya pengen. Kayaknya saya pengen punya rumah kayak gitu. Kayaknya saya pengen punya rumah itu. Kayaknya saya pengen utangnya lunas. Kayaknya, jadi kata pengen tuh nggak boleh Pak, atau mau nggak boleh. Karena di Al-Quran tuh kata-katanya bukan pengen dan bukan mau, tapi kata-katanya niscaya, pasti. Karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kita kan kadang enggak. Ngomong sama anak gini, Kak, Mama pengen deh kamu, pengen, nggak mungkin. Jangan. Pasti. Karena Mbak Nadia ditarget sama perusahaan waktu itu harus targetnya 460 miliar misalkan targetnya. Tapi karena Mbak Nadia terlampaui. Pada saat itu kita konsultasi masih di pojok tuh. Di bawah pohon mangga. Alhamdulillah terlampaui. Sehingga dia mencapai 1 triliun. Nah maksud saya Bapak juga begitu. Jadi Bapak ngomongnya harus pasti. Ibu juga pasti gitu. Jangan, Kak Mama maunya. Ini kok maunya. Kak Mama pengen. Ini kok pengen. Janganlah. Gak boleh. Jadi pasti. Kalau pasti apa sih Pak Haji? Kalau di ilmu kita SMA dulu. Eksak. Ya. Eksak, A1, IPA, Fisika. Tapi kalau Bapak lemot, anggap aja Bapak A4, Bahasa. Kalau A3, Sosial. Kalau A2, Biologi. Saya maunya A1, Fisika, Eksak, pasti. Tapi kalau Bapak dan Ibu mikirnya lambat, Ibu saya masukin kategori A4, Bahasa. Itu di kelas paling bawah dah. Proses dulu masuk jadi A3, sos. Masuk lagi A2 jadi bio. Masuk lagi gitu. Kedua, ini ilmu baru Bu.
Buat ibu bapak yang pengen cari jodoh. Pak Haji, saya mau cari jodoh nikah tahun ini. Gampang. Ibu bapak paksain hujan-hujanan. Kepalanya harus kena hujan. Seperti kalau bapak dan ibu pengen punya anak lagi. Hujan-hujanan. Pasti punya anak, pasti bunting. Walaupun nggak men. Ya, nanti kita pesen ke PMI. Gimana caranya? Apa? Iya, tapi kan nanti kan kandungan ibu subur. Coba ibu lihat, tanah tandus kena hujan subur gak? Iya, begitu juga rezeki. Jadi ibu hujan-hujanan, kalau ibu malu, rumah ibu ada talangnya, kan hujan. Nah, air talangnya tuh dipancurin ke kepala. Kalau ibu memang malu jalan kaki keliling, hujan-hujanan, takutnya dibilang orang gila. Atau naik motor. Hah? 9 kali hujan-hujanan. Bebas. Tapi kan kalau ibu pakai talang, ngerinya kucing Kucing tuh suka nakal, suka main di talang. Bebas, pokoknya 9 kali. Senin, Jumat, Sabtu, lengkap-lengkap boleh. Gitu loh. Itu namanya rezeki kan, hujan tuh rezeki gitu loh. Pak Haji boleh gak kalau aku kan hujannya udah gak hujan. Tapi lagi banjir, ya berenang. Hah? Udah 9 kali? Ibu tinggal telanjang bulat di perapatan. Bohong gak viral bu. Suami-suami pada ngelamar ibu. Ya, ada lagi ya pertanyaan sebelum saya persiapan mau berangkat ke Jogja. Pak Haji, ini Ya. saya mau bilang, kan saya mau cari jodoh nih, Pak Ya. Haji. Udah gitu kan, saya targetnya janda. Ibu kan mau cari jodoh. Kalau ibu saya sabdain Februari kawin, bisa gak berat badannya dikurangin dulu? Oh iya Pak Haji, pasti. Karena kalau mau ML nanti jadi sempit. Saya nggak mau, saya maunya masuk langsung nyos. Kok ini kan berusaha. Aduh. Paramek. Paha rasa. Mek. Pak Haji, aku kan minta maharnya juga nggak sedikit-sedikit Pak Haji. Karena Ya. kan dia juga bilang, kenapa sih janda RDAY pada mahal-mahal mintanya katanya. Karena gurunya. Iya, kata aku gitu. Gurunya kan kaya-kaya. Aku mintanya 10 miliar Pak Haji sama Iya, dia. betul. Terus temen aku juga sama janda juga ininya RDAY. Dia minta 1 M sama laki-lakinya itu Pak Haji. Iya. Udah gitu kata aku kalau aku pengennya 10 M. 10 M. Kata aku karena kata guru aku juga apalagi aku banyak anak harusnya kamu mintanya mahal katanya Mahal dong, gitu. betul. Jangan ini. Aku mintanya 10 M. Oke, gue setuju. Minta Tapi sabdain bisa ya, gak Pak nih? Haji. Kalau dikecilin dulu. Oke, siap Pak Haji. Aku Soalnya kecilin. masukinnya susah. Kita udah berusaha nggak masuk. Akhirnya keluarnya di luar. Aduh, pengen keluar di dalam nggak bisa. Udah ngap duluan. Pak Haji tahu aja. Ya, tepuk tangan dong. Gurunya ya. Gurunya kan ngajarinnya kayak gitu. Iya. Jadi diikutin sama muridnya Pak Haji. Betul. Soalnya kalau ibu mau dibengkekin susah. Kan harus dibengkek. Dibengkek kayak ayam goreng. Pahanya dibengkek. Soalnya kalau ibu nggak dikecilin berat badannya, ya minimal 10 kilo dah. 10 kilo ya Pak Haji. Iya, ngerinya salah lobang. Nanti kan kata suaminya, Mama enak banget, kata istri. Itu bukan lobangnya, Papa. Itu bukan lobangnya. Lah ini lobang apa, Mama? Tuh. Minta sabdanya ya Pak Haji ya. Pasti. Amin. Berat badannya dikurangin dulu. Oke Pak Haji. Oke. Kasih Pak Haji. Assalamualaikum. 10 kilo ya. Yuk, Bapak sama Ibu. Ayo. Bebas nanya apa aja, bebas. Bebas. Ayo. Bikin asinan itu yang manjur gimana Pak Haji? Bikin asinan yang manjur.
Yang Bapak nggak kenal orangnya. Kalau Bapak kenal orangnya kurang manjur. Atau yang lebih manjur lagi pasangan kita. Pasangan kita. Jadi kalau Bapak yang bikin ibu. Atau Bapak kalau yang bikin yang nggak kenal selain ibu. Tapi orang lain. Itu manjur banget. Manjur banget. Kalau saya bikin sendiri, diminum sendiri nggak boleh. Bapak bikin sendiri. Diminum sendiri. Minum sendiri. Itu namanya senjata makan Tuhan. Bisa lah Pak, bisa. Bisa. Bapak bikin, jadi nanti Bapak cari rantang. Ini alat kelamin ini Bapak dijatoin. Sampai bunyinya begini Pak. Dicopot berarti. Iya. Nanti kalau direndam, jangan dipasang lagi Pak, tapi dibikin kalung. Souvenir. Souvenir. Nanti Bapak minum. Seharian minumnya itu aja. Selama 9 hari berturut-turut. Apa? Bikinnya harus banyak. Iya, saran saya bikinnya banyak. Dicampur ya, dicampur nggak bisa langsung. Bisa. Yang paling bagus ekstrak Pak. Ekstrak. Yang belum dicampur. Mendingan Pak, kalau saya sih nyaranin Pak. Kalau saya nyaranin. Lebih baik Bapak ngelomot langsung Pak. Punyanya istri. Gaya 69. Jadi Bapak sudah, di atas. Sudah. Iya, Bapak di atas, Ibu di bawah. Ibu ngelomot punya Bapak, Bapak ngelomot punya Ibu. Iya, disedot. Sampai punya Bapak entar digigit sama Ibu. Cekot. Gaya 69. Gaya 69. Ini acara apa sih? Ini acara apa Pak Haji? Pak Haji, Ya. kan saya istrinya ya. Ya. Apa itu kalau saya kalau bangun tidur itu nggak bisa Pak Haji, mesti langsung kencing. Bu, kan saya udah bilang. Ibu nanti kan dari Jogja kan pulang lagi ke RDAY. Iya. Saya udah siapin NCB. Nanti teknik ini mekanik saya masang. Bapak nanti yang liatin aja, yang masang dia NCB-nya. Jadi nanti kalau ibu mau pipis dia jeplak sendiri, ceplak. Makanya kan saya suruh bapaknya yang bikin Pak. Oh? Ini pasang YouTube live. Bohong pemirsanya nggak pada puyeng. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum. Enggak. Jangan. Ntar sama saya aja, sama saya. Jangan. Jangan. Ntar gue yang masang aja. Udah gue aja. Jangan. Tahan dulu. Ntar gue yang nganterin aja. Jadi makanya papanya yang saya suruh bikin Pak Haji. Kalau laki kan bisa ditahan. Iya. Kalau perempuan Yang paling bagus nggak apa-apa ibu pipis dulu. Habis pipis ibu ke tempat tidur lagi udah lomotan aja. Oh, ya. Bapak ngelomot punya ibu itu lebih cepat manjur Pak. Kalau kita ciri-cirinya apa sih Pak Haji? Kalau kita ngelomot alat kelamin istri ciri-ciri apa? Ngomongnya kenceng Pak nih, ngomongnya kenceng. Nih ngomongnya kenceng. Acara apa ini? Habis Bapak nanya yang boten-boten. Jadi jawabnya juga boten-boten. Tahan dulu, tahan. Ya, Ibu apa? Mana mic-nya deketin? Ini gak ada suaranya. Iya. Pak Haji saya izin, Bapak kan mau berangkat, saya izin nginep di sini. Boleh mau nginep di mana? Nggak mungkin. Paling tidur di kandang kambing. Iya, tidur di situ maksudnya. Ya boleh. Iya. Ntar izin sama bandot saya aja. Bandotnya ada tamu satu. Ya. Iya, makasih Pak Haji. Ayo. Bebas ibu jauh-jauh. Ayo dong yang di belakang kamu nanya. Ayo. Bebas nanya apa aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yusnita daripada Deketin mic-nya. Deketin. Nah. Saya Yusnita daripada Apa?
Dari Padang. Yang ingin saya tanyakan. Ibu dari Padang? Iya. Kenapa? Oh, ini ada yang saya tanyakan. Ada bapak Udah saya. ditransfer dua-duanya. Satu. Oh, ya. Bapak saya punya tanah. Apa? Punya tanah. Punya tanah. Iya. Terus? Terus dia dulu kan mau dijual, mau berangkat ke Tanah Suci. Jadi ada saudaranya Bapak Haji didukunin. Jadi sampai bapak saya meninggal. Udah hampir 30 tahun sama anak itu, sama anak yang mendukuni itu. Pertanyaannya apa? Bagaimana saya mengambilnya tanah itu lagi? Cebok alat kelamin ibu siramin jadi milik, cebokin jadi milik. Ini tanah seberang jadi milik kita. Tapi nggak didukunin Pak Ji. Hah? Dia suka dukunin Pak Ji, bagaimana Pak Ji? Nggak apa-apa kalau ibu didukunin. Yang penting kan ibu tanahnya jadi milik, ibu kan jadi tumbal. Nggak apa-apa. Ibu apa-apa takut, janganlah. Udah praktekin dulu. Tidak ada ilmu RDAY yang santet bisa masuk. Kan ibu nanti pakai sapu lidi aren. Nanti kan ibu pakai gunting, pakai peniti tiap hari di BH. Jangan di baju, kan ibu lagi nggak hamil. Ya. Di BH-nya pakai gunting, mana gunting lipat? Nih gunting lipat nih. Nih gunting lipat nih. Nih gunting lipat nih. Nanti ibu ikat di BH-nya ibu. Atau di baju yang dalam nih, jadi orang nggak kelihatan. Orang yang pakai ini nggak bakal kena santet bu, nggak bakal kena santet. Ini tolak balanya ini gunting. Begini, nggak boleh ditekuk begini, nggak boleh. Karena kalau nanti ada serangan dia kan langsung lepas. Ini bisa copot sendiri otomatis, nyerang, gitu. Ini ilmu tolak bala bu, nggak akan orang kena santet nih pakai ini nih. Pak Haji kan saya nggak pakai BH, ya di baju bagian dalam, gitu. Iya. Tapi kalau adik saya laki-laki saya suruh nggak apa-apa tuh saya yang. Nggak apa-apa, ilmu RDA mah dipakai sama siapa aja boleh, walaupun dia bukan tamunya RDA ya boleh, bebas. Pakai dulu, ya, biar nggak mati lah ya. Iya. Padahal saya lagi bantu program pemerintah loh pengurangan penduduk. Ya, bapak apa? Ibu, ayo. Datang pak. Apa? Saya baru datang. Bapak baru datang. Iya tadi. Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Pertanyaannya apa? Ke Jogja malam ini ikut. Harus ikut, lo bayar 1 juta tuh ke informasi. Harus. Harus. Nanti kita ngobrol di sana di lobi-lobi kongko-kongko ya. Gitu. Saya mau. Nanti kita ngobrol sama Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, saya sabdain yang ikut Februari harus cair 10 miliar. Iya. Amin amin. Soalnya Mbak Nadia besok acara di Jogja nggak live. Kita nggak live pak. Kita biar lebih kekeluargaan. Kita nggak live. Jadi biar neranginnya enak gitu loh pak. Bisa lebih rinci. Saya ikut ada ini di YouTube tuh udah 2 tahun lebih pak. Iya. Saya ikut di YouTube. Tapi saya sekarang baru terkabul kemari. Udah 2 tahun yang lalu mau kesini. Nggak jadi dananya kurang. Ongkos nggak ada. Nah, ini alhamdulillah ada. Paksain ya. Sedekah 1 juta ya. Ikut ke Jogja ya, pulang pergi ya. Saya kesini saya paksa juga. Karena saya 2 tahun lebih mau kesini nggak jadi-jadi. Ya. Nggak jadi-jadi 2 tahun lebih tuh pak. Ya. Saya lihat di YouTube kan. Ya. Lihat di YouTube udah 2 tahun. Kok datang ke sini saya. Udah saya lakukan semua. Ya. Mandi pandan jam 12 malam udah semua, cuma baca Al-Quran saya udah hobi. Kalau Yasin saya hobi. Jadi gini pak, di Al-Quran itu ada ayatnya baca Al-Quran dengan runtut dan dengan runtut. Jadi runtut tuh 1, 2, 3, nggak boleh milih-milih. Kita kan suka milih. Yasin aja deh, Waqiah aja deh, nggak boleh pak. Begitu juga di RDAY, bapak nggak boleh nyawer. Orang yang suka nyawer anak yatim, hajatnya nggak akan terkabul. Kenapa? Karena dia nanti cerita sama temen yang nggak dapet duit. Aku dong dapat duit dari bunda itu, kan dia nggak dapet. Langsung kita gerombol, si anak yatim nggak dapat, berdoa. Doain buat bunda yang tadi nggak ngasih aku, hajatnya sampai kiamat nggak akan terkabul.
Nggak bakal. Makanya saya Pak, kalau bawa anak yatim semuanya. Nggak pernah saya separuh-separuh. Ini ke Jogja, misalnya kita bawa separuh. Besok kita berangkat lagi ke Jogja. Kayak saya nih, bawa anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak setiap hari Jumat malam Sabtu. 20, besok 20. Saya gilir Pak. Begitu. Saya bikin nobar Pak tuh. Bapak lihat tuh, ada TV gede. Emang ada satu? Ada dua. Yang kecil filmnya lucu, yang gede filmnya porno. Udah. Horor. Sorry, keceplosan. Horor. Empek-empek mau digoreng nggak? Mau. Empek dari Jambi. Ada tuh, rasa mek-mek ya. Saya hobi empek-empek. Oke. Tadi udah saya cium, wangi. Kamu kan gurih. Jadi Papa paksain ya. Ntar malam kita berangkat jam 10 ya. Konvoy nanti. Konvoy. Mobilnya putih semua. Mobil saya juga Alphard putih semua mobilnya. Cuman Bapak kali yang hitam doang kali. Paksain ya. Udah daftar belum Mama informasi? Belum. Daftar dulu. Daftar. Nanti Bapak duduknya di mesin. Daftar ya. Bilang informasi. Saya paksain harus ikut. Ya. Nanti kita di sana. Terus nanti kita rencananya mau ijab kabul di Kawah Gunung Merapi. Jadi Mbah Marijan udah nungguin di sana. Nanti Bapak naik yang ke atas, kita di bawah ya. Ya, Ibu apa Ibu? Ayo. Ayo mana? Ya boleh tes ini. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya Pak Haji, mau testimoni. Boleh. Mengenai Tepuk tangan dulu dong biar gak ngantuk. Testimoni dari Vita. Namanya Vita. Grupnya namanya Devita Ranger. Iya, Devita Ranger. Ya. Ya, gini ya Pak Haji, alhamdulillah ini mengenai air asinan ya Pak Haji ya. Kan kita juga pernah bilang sama Pak Haji, itu alhamdulillah air asinan itu memang manjur Pak Haji. Jadi itu bisa untuk pengobatan. Jadi istilahnya sekarang aku nih sudah ada pasiennya udah lumayan banyak gitu Pak Haji dengan air asinan yang diberikan gitu. Kenapa Mbaknya nggak produksi air asinan? Nanti Mbaknya bilang di YouTube. Nanti Mbaknya bilang di Facebook. Jadi Mbaknya nanti dari jual air asinan bisa kebeli rumah harga 20 miliar. Amin ya Allah. Jadi itu nggak apa-apa ya Pak Haji ya? Nggak apa-apa, nanti rumahnya gambarnya alat kelamin Mbaknya. Ya jadi air asinan itu memang manjur Pak Haji. Jadi kan ada tetangga tuh Pak Haji, dia kan sakit ya. Terus tadinya tuh kesana tuh rencananya ke kakaknya gitu kan. Ternyata adiknya sakit. Terus dia jatuh selama 1 bulan 10 hari. Nah kita pegang gitu kan dengan ya menyebut yang kita mampu ya Pak Haji ya. Bismillah. Terus tadinya bengkak. Terus pakai centong, sebelumnya pakai centong, kita gini terus kok susah gitu ya. Terus pas pakai centong langsung kelihatan tuh Pak Haji, langsung kempes kakinya. Terus disuruh bikin air asinan, tapi kita bilang air yasinan kan dari anak yatim. Jadi yang bikin dari aku sendiri, aku kasih 2 galon dan alhamdulillah sekarang udah bisa jalan kembali Pak Haji. Terus juga ada juga yang tumor tuh Pak Haji. Jadi kan kakaknya itu di Tiongkok. Nah adiknya tuh ada di Cianjur. Nah kemarin kita itu ngirim air asinan 10 galon Pak Haji. Dan alhamdulillah sekarang udah dalam proses penyembuhan. Jadi maksudnya memang untuk Bapak dan Ibu itu kalau kitanya yakin apa yang kita lakukan, asal serangkaian ibadahnya itu dilakukan ya Pak Haji itu manjur memang dan itu qabul gitu. Dan itu memang terbukti gitu. Air asinan itu memang bisa menyembuhkan dan juga bisa untuk misalkan kita untuk yang buat numbuhin rambut biar nggak putih. Bisa ya. Bapak kan rambutnya putih, mau gak dibikin air asinan sama Vita Ranger biar hitam rambutnya? Ya, terus untuk ini juga Pak Haji yang untuk dia kan ada agent ya, agent travel gitu.
Terus udah gitu Mbak Vita tolong dong ini yang Devita rencana semuanya. Terus Vita arahin kan seperti itu. Terus alhamdulillah Pak Haji yang tadinya nggak apa namanya tuh agennya tuh yang tadinya sepi dipakai gitu. Terus dia juga punya toko dan sekarang alhamdulillah jadi pada rame dan agen travelnya mulai ada banyak yang itu gitu masuk untuk pendaftaran ke dia dan itu lolos ke PKI gitu Pak Haji. Nah itu testimoninya Pak Haji. Banyak hal sih testimoni yang udah dijalankan kalau gimmick-gimmicknya itu asalkan memang kita ibadahnya itu dilakukan gitu. Ya ibadatnya sifat 18 terus juga kita memang dari yakinnya itu harus full gitu. Dan itu memang terbukti yakin. Ya contohnya juga ke suami saya juga alhamdulillah tambah sehat gitu Pak Haji. Boleh. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo, ada gak pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya mau persiapan berangkat ke Jogja. Yo, ada gak Ibu? Ayo. Iya yo. Mana mic-nya? Asinan itu apa? Rendeman alat kelamin lawan jenis atau alat kelamin kita sendiri atau alat kelamin yang ngobatin. Pagi hari. Misalkan Bapak mau air asinan nanti dibikinin sama Mbak Vita Ranger. Supaya Bapak nanti kulitnya putih, pigmennya ada. Kan Bapak sekarang gak ada pigmen. Itu pagi hari Pak. Hah? Pagi hari. Bebas Pak. Bangun tidur yang lebih manjur. Ya. Karena kan itu pas lagi keluar itunya hawanya yang sor. Iya, Pak. Itu buat orang yang punya permasalahan Pak. Pengen punya hajat. Itu air asinan luar biasa. Kalau dulu tahun 2025 namanya air cebokan. Kadang 2026 udah saya bawa ke Menteri Hukum dan HAM, kita patenin jadi air asinan. Berapa kali sehari Pak? AHU, Departemen Hukum dan HAM. Berapa kali sehari? Berapa hari sehari? Ya. Oh selama 9 hari. Sehari berapa kali? Setiap hari dong, dari bangun tidur minum itu sampai mau tidur. 9 kali. Iya. Sehari 9 kali. Enggak. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Minum itu terus sampai perutnya melendung. Air makan kita minum juga. Iya. Minum. Bapak, ibu apa makan nasi, ya. Bapak sayur asem, ya. Minumnya air asinan. Bapak makan sop, minumnya air asinan. Selama 9 hari. Selama 9 hari. Manjur. Selama 9 hari. Bapak misalkan punya permasalahan apa? Duitnya nggak pernah ada, tongpes. Ibu tongpes, Bapak tongpes. Minum air asinan duitnya nggak pernah berhenti, ada aja terus. Bapak mau ingin punya tuh tanah jadi milik Bapak, Bapak minum air asinan, itu tanah jadi milik Bapak. Bapak pengen punya kontrakan, nah, Bapak minum air asinan itu jadi kontrakan jadi milik Bapak. Bapak ngelola hotel, pengen hotel yang Bapak kelola jadi milik Bapak, Bapak minum air asinan. Dari RDAY, itu hotel bisa jadi milik Bapak tanpa beli. Tanpa beli, hotelnya bisa jadi milik Bapak. Siapa yang bayarin? Bisa suaminya, bisa siapa aja. Itu dasarnya air asinan. Kok Pak Haji tahu? Karena ini air asinan udah kita uji Pak. Di kandang embe. Dan isinya arwana semua. Oke, Bapak Ibu ada gak yang mau nanya sebelum saya tutup? Nggak ada? Iya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Pinjam, nggak apa-apa, yuk. Terima kasih Pak Haji. Tadi Mbak Vita bilang kan bikin air asinan kirim 6 galon. Gimana ya. buatnya 6 galon gitu Pak Haji, dimandiin gitu? Minum. Buat mandi boleh. Membuatnya air asinan bikinnya. Oh, alat kelamin Mbak Vita dimasuki ke dalam galon. Oh, Mbak Vita ngerendam di toren. Terus nanti dimasukin ke galon. Masuk drum gitu. Iya. Ini kan ada Mbak Vita, lo langsung aja ketemu dia. Nih. Ngapain nanya ke gue, orang dia yang bikin. Kan gue gak pernah bikin air asinan, gak pernah gue. Yang bikin ini asisten gue. Jadi lo tanya sama dia, bikinnya gimana Mbak Vita? Oh, saya bikin di kolam renang. Bebas. Ya, jadi gini. Bapak dan Ibu paksain ikut acara ke Jogja. Karena besok di Jogja hari
Sabtu siang kita mau bikin acara testimoni. Acaranya nggak live. Nah kedua, kita berangkat nanti dari sini jam 10. Jadi buat bapak dan ibu yang tinggal di Jabodetabek, kalau mau berangkat boleh. Kalau naik mobil boleh gak nyusul Pak Haji? Boleh. Yang tinggalnya di Jawa Tengah, Jogja, boleh gak datang Pak Haji? Boleh. Kalau nginep, berangkat dari RDAY, ongkosnya 1 juta. Karena kan pulang pergi yang menginap. Tapi kalau bapak dan ibu datang langsung nginep, biayanya cuma 500. Kalau bapak dan ibu pulang pergi nggak nginep, hanya ikut acara testimoninya Mbak Nadia sama saya, privat gratis. Jadi kita besok bikin acara namanya privat gratis. Itu nggak bayar Pak. Free, dapat makan sehari 3 kali. Dapat kopi break, dapat teh, dapat snack-snack free. Nggak bayar. Karena kan bapak dan ibu nggak nginep. Tapi kalau nginep, lo harus bayar sendiri, Gop, 500.000. Tapi kalau lewat panitia bisa tidur bareng sama anak yatim di satu hotel itu. Pak Haji bisa gak saya nginep cari hotel yang murah yang semalam 100.000? Boleh, nggak apa-apa. Nah kita nginepnya 500.000 di sana. Nah kita nanti berangkat dari sini konvoy. Bus elep konvoy. Ada patwal di depan, nanti saya di belakang. Nah saya mau bapak dan ibu yang ikut acara di Jogja, saya sabdain Februari harus hajatnya ada yang cair. Saya nggak mau tahu, harus ada yang terkabul. Ya, malah kalau bisa bapak dan ibu bisa dampingin anak yatim umroh. Karena Mbak Rati udah bisik-bisik sama saya, Pak Haji, kayaknya kalau pendampingnya saya sendiri kurang deh Pak Haji. Saya butuh pendamping lagi. Ya udah nanti kita cari yang mana jadi damping anak yatim. Lo pilih aja Mbak Rati gitu. Nah lo deketin dah Mbak Rati. Lobby dia. Nanti yang bayar siapa? Ya saya lah. Gitu. Dan Mbak Rati kita kasih sangu. Anak yatim bisa sangu. Nah saya maunya bapak dan ibu bisa berangkat umroh gratis. Pak Haji kalau umroh dapat berapa sih Pak Haji? Uang sakunya 50 juta. Jadi yang buat jajan 5 juta. Yang 45 juta buat beli emas Arab. Karena emas Arab bagus banget. Nanti dari sana ibu bapak beli, nanti sampai di Indonesia dijual. Ya nanti dikasih saya lagi. Cuman megang emas Arab doang. Iyalah yang penting kan dipakai dulu. Di pesawat biar gak malu-maluin lah. Maksud dampingin anak yatim gak pakai emas. Nanti sampai di sini ya di story lagi ke saya mah. Sama suratnya lah. Buat apa lo bawa pulang? Udah diberangkatin gratis, pengen gaya lo. Banyak maunya. Iyalah, cukup aja lah buat jajan 5 juta lah. Mau beli apa, saverna, apa roti, minum, ya saverna. Hah? Oh sawarna. Itu cuma 2 real apa roti-roti. Kan gue kasih 5 juta cukup dong. Nah ini gue sanggunin 50 juta. Nah yang 45 beliin emas Arab. Pakai dah. Sampai Jakarta nanti balikin ke saya sama surat-suratnya ya. Soalnya kalau gue beli ke sono kan aduh. Jadi ntar yang berangkat berapa sih? Ada 100 anak, 100 ibu-ibu yang pendamping 100. Beli semuanya 100. Kan jadi gue nanti pulang, ibu-ibu pulang saya dagang emas. Jadi bapak dan ibu paksain nanti kita berangkat jam 10 habis acara jurit malam. Jadi nanti kita ada acara jurit malam. Habis Isya kita ada acara jurit malam. Acara jurit malam itu salawatan, hadroh. Udah selesai langsung kita masuk di bus. Udah doa bersama bareng kita berangkat konvoy. Oke? Sampai ketemu lagi kita di rest area. Sampai ketemu lagi kita nanti di hotel. Pak Haji, sebelum masuk hotel kita nggak makan dulu. Makan di restoran yang paling top di Jogja. Jadi kita makannya di Jogja aja, restoran yang paling bagus, paling mahal. Apa? Terserah ibu maunya apa. Ayam Kadipuro boleh. Apa aja. Gudeg Yujum boleh, bebas. Bayar gak? Enggak lah. Kok nggak bayar? Ya kan udah 1 juta tadi. 1 juta makan, nginep, sama ikut acara
Itu testimoninya Mbak Nadia. Oke? Sampai ketemu lagi. Tidak ada salaman, boleh langsung masuk ke persiapan sholat maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum.